Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitrianingsih dengan NPM C1C019091 yang akan sedikit menyampaikan materi akuntansi keuangan lanjutan 1 di bab 1 mengenai kombinasi bisnis. Latar belakang kombinasi bisnis yang pertama, motivasi. Dengan adanya kombinasi bisnis, perusahaan menjadi semakin besar akibat pertumbuhan dan perkembangan usaha. Nah, perkembangan usaha dapat terjadi melalui pertumbuhan organik dan anorganik. Pertumbuhan organik adalah pertumbuhan perusahaan secara natural akibat peningkatan skala usaha dan pendiri usaha baru. Sedangkan pertumbuhan anorganik adalah pertumbuhan perusahaan akibat akuisisi dan pembelian perusahaan yang sudah berjalan. Salah satu motivasi umum dalam melakukan kombinasi bisnis adalah ingin agar entitas tersebut menjadi lebih besar dan berkembang. Dan yang kedua, ada keuntungan kombinasi bisnis. Keuntungan kombinasi bisnis adalah diperolehnya imbal hasil yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis. Dan yang ketiga, ada pengembangan bisnis. Tujuannya untuk membuka pasar yang lebih luas atau memperluas jaringan produksi. Dan yang keempat, ada aspek etika dalam kombinasi bisnis untuk mengetahui tindakan etis yang dirancang dalam transaksi kombinasi bisnis, baik untuk tujuan manajemen laba maupun perpajakan. Menjadikan transaksi ini memperoleh perhatian bagi regulator pasar modal. Lalu ada jenis kombinasi bisnis. Pengelompokannya berdasarkan strategi bisnis. Maka perusahaan melakukan kombinasi bisnis dalam rangka mengembangkan usahanya melalui yang pertama ada integrasi vertikal, adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Dan yang kedua, integrasi horizontal adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Dan yang ketiga, konglomerasi adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Untuk pengelompokan yang selanjutnya, pengelompokan berdasarkan bentuk entitas, yaitu yang pertama, merger atau statutory merger adalah kombinasi bisnis dengan menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan serta aset dan liabilitasnya diambil alih pihak yang mengakuisisi. Yang kedua, konsolidasi atau statutory consolidation adalah kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Dan yang ketiga, ada akuisisi atau stock acquisition adalah kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Namun, entitas yang diakuisisi tetap berdiri, hanya saja dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Akuisisi ini bisa dalam bentuk akuisisi saham dan atau akuisisi aset. Mengakuisisi artinya mengambil alih dan nanti akan ada pihak investor sebagai pengakuisisi dan pihak investi sebagai pihak yang diakuisisi. Lalu ada standar akuntansi bisnis kombinasi. Yang pertama, perkembangan PSAK 22 kombinasi bisnis. Diatur dalam PSAK 22 penyesuaian 2014 merupakan adopsi IFRS 3 Business Combination. Penggabungan usaha hanya menggunakan metode pembelian atau yang sekarang disebut sebagai metode akuisisi. Lalu ada kombinasi bisnis dan pengendalian menurut PSAK 22
Penyesuaian 2014. Kombinasi bisnis mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai transaksi atau peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Lalu ada PSAK 22 revisi 2010 mendefinisikan pengendalian sebagai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Lalu ada pengendalian. Menurut PSAK 65, laporan konsolidasi, investor mengendalikan investi ketika yang pertama, investor memiliki kekuasaan atas investi, dan yang kedua, investor memiliki hak atas imbal hasil atau variable return dari keterlibatannya dengan investi. Dan yang ketiga, investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Lalu ada akuntansi kombinasi bisnis. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Maka dalam kombinasi bisnis akan dapat juga menghasilkan goodwill. Jika akuisisi tidak dilakukan secara penuh, maka bagian yang diakuisisi disebut kepentingan non-pengendali. Dan yang kedua ada biaya transaksi. Biaya ini yang diakui sebagai, yang pertama diakui sebagai beban periode berjalan. Contohnya biaya maklar, advis, hukum, akuntansi, penilaian, dan sebagainya. Dan yang kedua diakui sebagai beban ditangguhkan. Contohnya biaya untuk menerbitkan efek utang dan efek ekuitas. Lalu ada imbalan yang dialihkan, dapat berupa kas dan atau aset non-kas lainnya, efek utang atau efek ekuitas seperti saham. Imbalan tersebut bisa diukur pada nilai wajar yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi, liabilitas yang diambil alih oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya. Jika imbalan yang dialihkan berupa kas, maka nilai wajarnya sama dengan nilai nominalnya. Jika imbalan yang dialihkan selain kas, maka harus diukur pada nilai wajar. Hal tersebut mengacu kepada pengukuran nilai wajar pada PSAK 68 2013. Lalu ada goodwill. Goodwill adalah aset diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Goodwill akan terjadi jika harga perolehan dari entitas yang diakuisisi lebih tinggi dibandingkan nilai wajar entitas yang diakuisisi. Lalu ada goodwill dihitung sebagai berikut. Goodwill atau imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi ditambah kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi dikurangi dengan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Lalu ada kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi. Maksudnya, ini terjadi ketika pihak pengakuisisi mengakuisisi secara bertahap. Lalu kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, maksudnya ketika pihak pengakuisisi mengakuisisinya tidak 100%. Lalu ada pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Pencatatan transaksi kombinasi bisnis secara umum dapat dikategorikan transaksi berikut. Yang pertama, entitas yang diakuisisi menjual aset bersih dan kemudian entitas tersebut dibubarkan. Yang kedua, entitas yang mengakuisisi menerima aset dari entitas yang dibubarkan. Dan yang ketiga, entitas yang diakuisisi menjual aset namun entitas tidak dibubarkan. Dan yang keempat, entitas mengakuisisi menerima aset dari entitas yang tidak dibubarkan. Dan yang kelima, entitas mengakuisisi kepemilikan entitas lain dan entitas tersebut tidak dibubarkan. Lalu ada pembelian diskon, suatu kombinasi bisnis yang mana jumlah nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih melebihi nilai agregat
atau imbalan yang dialihkan ditambah kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, dimiliki oleh pihak pengakuisisi ditambah kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi. Maka selisih tersebut diakui oleh pihak pengakuisisi sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi. Keuntungan tersebut didistribusikan kepada pihak pengakuisisi. Lalu ada akuisisi bertahap, artinya akan timbul kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, dimiliki oleh pihak pengakuisisi, karena proses akuisisi entitas tidak dilakukan sekaligus. Misalnya, entitas A saat ini memiliki 30% kepemilikan di entitas B, kemudian entitas A menambah kepemilikannya sebesar 25%, sehingga entitas A totalnya memiliki 50% kepemilikan di entitas B. Jika dengan 55% entitas A memperoleh pengendalian, maka proses pembelian 25% saham tersebut merupakan bentuk akuisisi bertahap. Kombinasi bisnis tanpa pengalihan imbalan. Hal ini dapat terjadi di antaranya karena yang pertama, pihak pengakuisisi membeli kembali sahamnya dari pihak lain sehingga pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. Contohnya, menarik saham berupa saham treasury. Dan yang kedua, hilangnya hak veto yang sebelumnya menghalangi pengakuisisi untuk mengendalikan. Dan yang ketiga, pengakuisisi dan yang diakuisisi sepakat untuk mengkombinasikan bisnisnya dengan kontrak semata. Maka dapat disimpulkan bahwa akuisisi terdiri dari dua jenis, yaitu akuisisi aset bersih dan akuisisi saham. Pada akuisisi aset bersih atau merger dan konsolidasi, seluruh aset teridentifikasi dan liabilitas pihak yang diakuisisi langsung diakui secara individual pada tanggal akuisisi oleh pihak pengakuisisi pada nilai wajarnya. Sedangkan untuk akuisisi saham, seluruh aset teridentifikasi dan liabilitas yang diakuisisi tidak langsung diakui secara individual pada tanggal akuisisi oleh pihak pengakuisisi. Pihak pengakuisisi hanya mengakui saldo investasi sebagai representasi atas aset dan liabilitas tersebut, termasuk goodwill yang timbul saat akuisisi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.